Jadi Mbak Vina berpesan, sama sekali beliau tidak ingin membuka aib kedua orang tuanya, tapi semata-mata supaya cerita ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian. Nah, ceritanya adalah kedua orang tua Mbak Vina ini melakukan suatu pesugihan, di mana pesugihan ini adalah pesugihan tuyul. Nah, gimana ceritanya? Jadi pada saat itu, pada saat Mbak Vina ini duduk di bangku kelas 3 SD, waktu itu dia masih tinggal di Sidoarjo. Nah, dia tinggal di Sidoarjo bukan di kotanya, tapi di pinggiran. Lebih tepatnya, waktu itu dia tinggal di desa. Dan di masa-masa itu, Vina ini ingat, rumahnya itu terdiri dari 2 lantai. Dan di bawah itu ada toko ayahnya, toko pertanian yang menjual berbagai macam pupuk dan keperluan pertanian. Sedangkan di lantai 2 itu ada 2 kamar. Kamar yang satu ditempati Vina dan kamar satunya lagi ini kosong. Dan kedua orang tua Vina tinggal di lantai bawah. Di masa-masa itu Vina sendiri mengakui bahwa semua kebutuhannya ini tercukupi. Karena ayahnya sendiri punya toko pertanian, sedangkan ibunya yang Vina ingat, ibunya ini sering meminjamkan uang. Jadi kalau ada tetangga yang datang, mereka butuh peralatan rumah tangga misalnya, jadi ibunya Vina yang membelikan lebih dulu, kemudian tetangganya ini yang nyicil ke ibunya. Nah, seperti itulah yang Vina ingat. Dan di masa-masa itu, pada saat Vina ini tinggal di Sidoarjo dan dia tidur di lantai 2 itu, dia juga ingat dia ini punya teman imajiner. Menurut Vina pada saat itu dia punya teman yang sebenarnya teman. Tapi belakangan pada saat dia sudah beranjak dewasa, Vina ini baru dia baru sadar bahwa ternyata teman-teman kecilnya itu bukanlah manusia, tapi melainkan adalah sosok gaib. Jadi yang dia ingat, pertama kali dia bertemu dengan anak kembar. Anak kembar ini cowok. Dia selalu datang pakai kemeja putih, tapi kemejanya sudah lusuh. Dia selalu datang dan ngajak Vina ini bermain. Nah, pada saat itu, si anak kembar ini selalu ngajak Vina ke tempat-tempat yang bisa dikatakan bahaya. Vina ingat waktu itu, dia pernah diajak ke sebuah tempat. Kalau di Jawa Timur itu bisa dikatakan jublangan ya. Atau ada tanah yang memang sengaja digali tanahnya, kemudian nantinya akan didirikan rumah di sana. Dan selama rumah ini belum didirikan, galian-galian tanah ini ketika hujan datang menjadi sebuah kolam besar. Yang kolam ini biasanya digunakan untuk anak-anak berenang di situ. Nah, Vina diajak ke sana sama si anak kembar ini. Waktu itu suasananya hampir maghrib, jadi nggak ada orang sama sekali kecuali Vina dan si anak kembar ini. Nah, tiba-tiba si anak kembar ini langsung masuk ke jublangan tersebut. Jadi mereka berdua itu berenang dengan senang-senang seperti itu. Nggak lama setelah itu, si anak kembar ini melambaikan tangan ke Vina. Nah, Vina pun tertarik. Dia langsung juga ikut masuk ke situ. Tapi karena dia nggak bisa berenang, akhirnya waktu itu dia sempat beberapa kali ini tenggelam. Nah, untungnya waktu itu ada orang yang baru pulang dari mancing. Dia ini langsung menjatuhkan motornya dan langsung ngajak Vina untuk naik. Kalau nggak ketemu sama si pemancing ini, mungkin waktu itu Vina ini sudah meninggal di sana. Nah, dari situ si pemancing ini tanya ke Vina. Setelah diantar ke rumahnya, orang tuanya Vina ini tanya, "Loh, Bapak ketemu anak saya di mana?" Si orang tua Vina tanya, "Nah, tadi ini saya baru pulang mancing, Bu. Karena sudah maghrib, sudah surup, saya pulang. Lah kok saya ngelihat ada tangan yang kayak minta tolong. Kayak anak-anak ini berenang tapi nggak bisa berenang. Kayak mau tenggelam lah. Ditolonglah sama si bapak ini." Nah, ketika ditanya sama orang tuanya dan juga si bapak-bapak ini, "Kamu tadi gimana ceritanya, Nak? Kok bisa sampai ke sana?" Karena jaraknya ini lumayan jauh, hampir 2 kilo lah dari rumah Vina.
Orang tuanya juga penasaran, kok bisa ini anak perempuan mainnya kok jauh-jauh dan berenang sendirian di tempat seperti itu, apalagi pada saat-saat maghrib. Nah, Vina ngomong dengan apa adanya bahwa waktu itu dia diajak anak kembar laki-laki. Nah, orang tuanya langsung bingung, padahal di sekitar rumahnya itu nggak ada anak kembar. Nah, setelah kejadian itu, ternyata si anak kembar ini sering datang lagi. Tapi karena Vina sudah diwanti-wanti sama kedua orang tuanya, nanti kalau ada anak kembar itu datang lagi, kamu nggak usah ikut. Jangan mau kamu diajak ikut. Jadi pas waktu itu, persis menjelang maghrib sekitar jam 5-an atau jam setengah 6, si anak ini selalu datang. Dia selalu ngajak Vina itu main. Dan wujudnya sudah seperti anak-anak pada umumnya. Jadi nggak menunjukkan bahwa dia ini sosok gaib atau seperti apa, wajahnya menyeramkan. Nggak seperti itu, wajahnya seperti manusia pada umumnya. Begitu dia datang, ngajak main. Dia ngajak main dan Vina waktu itu mau. Karena dia sudah nggak punya teman juga di sana, dia diajak ke satu tempat. Ada satu pohon besar di sana. Dan waktu itu tiba-tiba si anak kembar ini mainan batu. Mereka ambil batu dan batu ini dilempar. Nah, yang satunya lagi dia juga ambil batu. Batu ini dilempar. Nah, Vina diajak, si anak kembar ini jarang sekali ngomong. Jadi mereka itu cuma memakai bahasa tubuh. Kalau ngajak Vina dia cuma melambaikan tangan. Kalau mau nyuruh Vina sesuatu dia cuma nunjuk ke satu tempat. Jarang sekali ngomong. Dan Vina sendiri juga lupa suaranya seperti apa karena si anak kembar ini jarang bersuara. Waktu itu ketika mainan batu, Vina ini disuruh mendekat. Dan waktu itu tiba-tiba Vina ini disuruh tidur di sana. Satu anak kembar ini tiba-tiba ngambil batu yang besar. Kayak seolah-olah Vina ini mau dilempar sama batu itu. Nah, Vina ini sadar, kok ini mau niat jahat ke aku. Akhirnya Vina pun bangun, dia lari ke rumahnya dan begitu dia nengok ke belakang, anak kembar ini sudah nggak ada lagi. Begitu dia sampai rumah, dia ceritakanlah ke kedua orang tuanya bahwa si anak kembar ini mau mukul kepalanya Vina pakai batu besar. Nah, tentu waktu itu orang tuanya panik. Jadi semenjak itu Vina pun dibawa ke orang pintar. Dan si orang pintar ini berpesan, itu memang bukan dari bangsa manusia. Dia memang tinggalnya di pohon itu. Dan si anak ini memang suka sama Vina. Nah, berdasarkan informasi dari si orang pintar ini, akhirnya Vina itu dibekali sesuatu, semacam jimat. Jimat ini dikalungkan di lehernya Vina dan jimat ini selalu dipakai oleh Vina. Jadi kemana-mana dia selalu pakai. Tapi karena Vina ini merasa nggak nyaman pakai jimat itu, satu kali setelah 1 bulan jimat ini dipakai, jimat ini pun ditaruh. Setelah jimat ini ditaruh, beberapa hari kemudian datang lagi ada anak-anak yang seumuran sama Vina. Dia ini laki-laki juga. Nah, dia datang tapi wajahnya itu aneh. Wajahnya terlihat seperti orang tua, ada keriputnya. Pokoknya wajahnya ini seperti orang usia 70 tahunan. Padahal ini anak-anak. Disitulah Vina tanya, namamu siapa? Dia lagi-lagi nggak jawab. Persis seperti si anak kembar itu. Tapi si anak ini dengan wajah tua itu selalu datang. Dan datangnya ini malam hari, sekitar jam 10 malam pada saat Vina tidur. Si anak ini selalu datang dan ngajak main. Tapi tiap kali si anak ini datang, Vina itu dalam keadaan sudah ngantuk dan kadang-kadang dia sudah tidur. Jadi jarang sekali dia mau diajak oleh si anak ini. Nah, satu malam si anak ini datang lagi. Jadi dia bisa memperhatikan betul, Vina itu bisa memperhatikan wajah anak ini memang seperti kakek-kakek. Wajahnya terlihat tua dan rambutnya itu hampir tidak ada lah. Kalaupun ada cuma tumbuh sedikit-sedikit. Dia datang ngajak Vina main. Jadi dia cuma ngelambaikan tangan. Dari luar pintu, dia nggak berani masuk. Nah, karena Vina penasaran, hampir tiap malam, anak ini selalu datang. Dia pun menghampiri, kita mau kemana? Si anak ini langsung turun sambil ketawa cekikian. Turun dari tangga, Vina pun ngikut. Begitu sampai di lantai bawah, si anak ini langsung menuju ke pintu yang ada di depan. Vina ngikut lagi. Nah, anehnya, pada saat Vina ini belum buka pintu, si anak ini sudah ada di luar.
sambil ngelambaikan tangan. Jadi Vina bisa ngelihat dari balik kaca, loh dia kok sudah ada di luar. Vina pun keluar akhirnya. Dia ngikuti lah. Dia jalan-jalan di seputar desa itu di malam hari. Waktu itu kalau nggak salah di sekitar jam 11 malam. Ketika suasana desa ini sudah sepi sekali. Dia jalan sendirian dengan si anak ini. Dia jalan. Nah, sampailah dia di depan rumah. Ada rumah orang, bisa dikatakan orang kaya. Dia ini punya sawah yang besar sekali dan beliau ini pengusaha juga. Berhenti di sana dan si anak ini langsung masuk ke rumah itu. Nah, Vina sendiri karena dia nggak seberapa akrab dengan tetangganya itu dan dia merasa ini sudah malam, ngapain kok main di rumah orang ini. Jadi Vina cuma ada di luar. Nah, sekitar setengah jam si anak ini nggak keluar lagi. Akhirnya Vina pun kembali ke rumah dan cerita itu nggak diceritakan ke kedua orang tuanya. Tapi beberapa hari kemudian si anak ini datang lagi. Sering anak ini datang, tapi Vina akhir-akhir itu nolak untuk diajak main. Nah, suatu kali ketika Vina ini usianya menginjak kelas 2 SMP, ayahnya itu jatuh sakit. Nggak tahu waktu itu sakit apa, yang jelas sakitnya ini nggak seberapa lama, nggak sampai seminggu ayahnya sakit, belum sempat dibawa ke rumah sakit, ayahnya pun meninggal. Jadi setelah ayahnya meninggal, singkat cerita toko ini sudah nggak ada yang ngurusi. Karena ibunya Vina lebih konsen pada usahanya itu yang meminjamkan uang. Jadi toko pertanian ini bisa dikatakan terbengkalai, nggak ada yang ngurusi. Nah, ketika ayahnya itu meninggal, Vina ini jadi takut tidur sendirian di atas. Jadi pada saat itu, 7 hari setelah ayahnya meninggal, Vina turun ke bawah. Dia bilang ke ibunya, "Bu, Vina tidur sini aja ya sama ibu. Vina takut." Ya sudah, tidur sini. Jadi semenjak itu, Vina pun tidur di lantai bawah di satu kamar bersama ibunya. Jadi di bawah itu ada 3 kamar. Kamar pertama yang depan dulunya ditempati kedua orang tua Vina. Jadi disitulah Vina ini akhirnya tidur bersama ibunya. Dan di kamar kedua itu kosong, nggak tahu kamar itu difungsikan untuk apa. Dan ada lagi kamar di belakang. Dulunya sempat kamar yang di belakang ini digunakan untuk asisten rumah tangganya. Tapi waktu itu sudah nggak ada lagi asisten rumah tangga. Nah, malam-malam selanjutnya Vina pun tidur bersama ibunya. Nah, hal itu terjadi sampai Vina ini duduk di bangku kelas 2 SMA. Vina ini masih tidur sama ibunya. Nah, satu malam, Vina ini orangnya penakut. Karena dia penakut, dia itu tidur. Tiba-tiba dia kebangun di sekitar jam setengah 12 malam. Dia ngelihat ternyata ibunya nggak ada di situ. Karena dia takut, dia pun langsung keluar kamar, manggil ibunya, "Bu, ibu di mana, Bu?" Dia sudah panik. Begitu dicari ke belakang, ibunya nggak ada. Dicari ke atas, benar-benar ibunya nggak ada. Jadi Vina pun langsung keluar rumah. Dia jalan-jalan lah. Ternyata dia ngelihat dari kejauhan ibunya ini jalan-jalan. Jalan-jalan keliling kampung. Nggak tahu apa yang dilakukan ibunya. Mungkin waktu itu ketika Vina ngelihat ke arah ibunya ini ngelihat Vina. Jadi setelah ibunya ngelihat Vina, akhirnya ibunya ini pun jalan mendekati Vina. Vina pun tanya, "Ibu ini dari mana? Kok malam-malam jalan sendirian?" Nah, ibunya cuma bilang, "Ini loh Mbak, jalan-jalan. Ibu kan jarang olahraga." Nah, Vina langsung bilang, "Loh ibu ini olahraga kok malam-malam gini? Ini jam berapa? Jam setengah 12 malam loh." "Ya sudah, yuk masuk." Masuklah mereka. Jadi mereka pun akhirnya melanjutkan tidur. Dan beberapa hari setelah itu, kejadian ini terulang lagi. Malam itu Vina ini kebangun sekitar jam setengah 1 dini hari. Dia ngelihat ibunya nggak ada di kasur. Dia keluar lagi manggil-manggil, "Ibu." Nggak ada. Sampai ke atas pun ibunya nggak ada. Langsung dia keluar dari rumah. Dia ngelihat lagi keliling kampung. Di sekitar kampung itu nggak ada. Jadi Vina ini jalan sendirian muter kampung. Sampai di satu titik dia ngelihat ibunya. Ibunya itu berdiri di depan rumah. Waktu itu di depan rumah tetangganya yang kaya. Nah, Vina itu ngelihat ibunya ini jalan, tapi tangannya itu ke belakang. Dia jalan mondar-mandir. Nah, karena Vina ini penasaran, dia nggak manggil ibunya, tapi dia ngelihat dari kejauhan. Ibu ini ngapain kok jam segini jalan-jalan di kampung, terus kok memperhatikan rumah tetangganya itu.
sambil tangannya itu ada di belakang. Nah, hal itulah yang membuat Vina ini merasa ibunya ini kok aneh. Padahal jalannya ibunya itu nggak seperti itu. Biasanya jalan seperti biasa. Tapi waktu itu diperhatikan terus. Jalannya selalu tangannya ke belakang. Mondar-mandir. Nah, karena melihat situasi yang ganjil seperti itu, akhirnya Vina pun nunggu di depan rumah. Dia belum berani masuk, tapi nunggu di depan rumah. Sekitar setengah jam kemudian, ibunya ini pun balik. Begitu balik, ibunya ini kayak kaget ngelihat keberadaan Vina di situ. Loh mbak, ngapain kok di depan rumah jam segini, kok nggak tidur? Lah Vina takut ya bu. Ya sudah yuk masuk. Akhirnya kembali ke kamar. Sebelum tidur, Vina ini sempat tanya, ibu ngapain tadi di rumah yang sana tadi? Lah ibu cuma memperhatikan tadi itu loh, ada mangganya bapak itu yang sudah besar. Ibu itu dari kemarin pengen mangga. Nah, Vina ngomong kalau memang ibu pengen mangga ya beli, ngapain kok ngincar punyanya tetangga, emangnya mahal, toh ibu kan juga punya uang. Ya nggak apa-apa, soalnya itu mangganya mana lagi mbak, di sana di pasar itu nggak ada yang jual mangga mana lagi. Waktu itu Vina pun percaya, ya sudah lain kali ibu nggak usah kayak gitu lagi, nanti disangka maling, malam-malam berdiri di rumah tetangga. Ya sudah yuk tidur. Mereka pun tidur akhirnya. Nah, hal itu pun berlalu sampai suatu saat Vina ini ada liburan bersama teman-teman SMA-nya, liburan sekolah, dan teman-temannya ini punya rencana pengen ke Jogja. Nah, perlu diketahui bersama bahwa ibunya Vina ini memang asalnya dari Jogja, tepatnya dari Gunung Kidul. Dan di Gunung Kidul itu masih banyak saudara-saudara dari ibunya Vina. Vina memanggilnya dengan Pak Lek dan Bule, dan juga di sana masih ada neneknya Vina. Jadi pas waktu teman-temannya Vina ini merencanakan bepergian ke Jogja, Vina pun menawarkan, gimana kalau tidur di rumah nenekku aja di Gunung Kidul. Kebetulan di sana itu rumah neneknya dan di samping-sampingnya itu banyak rumah-rumah Pak Lek dan Buleknya. Jadi bisalah untuk nampung teman-temannya. Waktu itu mereka berangkat 7 orang termasuk Vina. Jadi 3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Mereka berangkat naik bis menuju ke Jogja. Pertama kali sampai di Jogja, mereka masih di sekitaran Malioboro dan di sekitar Keraton. Mereka masih wisata di area sana, dan di sekitar jam 5 sore, mereka akhirnya memutuskan menuju ke Gunung Kidul, ke rumah neneknya Vina. Begitu sampai di sana, beramah tamah sebentar, akhirnya mereka pun menempati rumah Pak Leknya. Jadi Pak Leknya ini kebetulan belum menikah. Ketika ada teman-teman Vina di sana, Pak Leknya akhirnya pindah ke rumah neneknya Vina. Jadi rumah ini dibiarkan kosong untuk teman-temannya Vina. Ngineplah mereka di sana, sampai sekitar 3 hari mereka nginep di sana, dan di hari ketiga, sebelum Vina dan teman-teman ini pulang, Vina dipanggil sama buleknya. Vin, dipanggil nenek. Oh iya Bule. Vina pun akhirnya ke sana. Jadi di rumah buleknya itu ternyata sudah ada neneknya, sudah ada Pak Lek dan buleknya, semua ngumpul di sana. Nah, begitu ngelihat suasana yang seperti itu, awalnya Vina ini juga agak ragu-ragu, ini kenapa kok ngumpul semua? Apa nanti aku ini ditegur gara-gara bawa teman-temanku, ada yang laki-laki? Dia pun akhirnya duduk. Yang memulai pembicaraan lebih dulu adalah buleknya. Jadi buleknya langsung to the point, Vin, ini langsung aja ya, mumpung kamu ada di sini, Bulek mau cerita. Ini semua yang ada di sini sudah tahu ceritanya. Kamu itu kami anggap sudah dewasa. Kamu sudah kelas 3 SMA, dan kami sudah saatnya ngomong hal ini. Jadi Buleknya ini cerita. Dari awal, ketika ibunya Vina itu keluar dari Gunung Kidul dan menuju ke Sidoarjo, dan menikah dan rumah tangga di sana, ternyata ibunya Vina ini melakukan pesugihan. Dan semua keluarga yang ada di Gunung Kidul itu sudah tahu hal itu. Dan ternyata ibunya ini melakukan pesugihan di mana dia memelihara tuyul. Dan waktu itu juga yang membuat Vina shock adalah neneknya ini juga mengungkapkan, dan saudara-saudara dari ibunya juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Vina ini punya adik laki-laki. Dan pada saat itu mungkin Vina ini masih kecil, adik laki-lakinya itu sengaja ditumbalkan oleh kedua orang tuanya Vina. Dan inilah yang membuat keluarga yang ada di sana itu
Benar-benar nggak habis pikir dengan kedua orang tua Vina. Jadi yang terlibat dalam pesugihan ini nggak hanya ibunya Vina, tapi juga bapaknya. Dulu memang mereka nggak punya apa-apa. Ketika tinggal di Sidoarjo, mereka masih ngekos. Jadi dari situlah mereka mulai merencanakan hal buruknya itu. Mulailah mereka melakukan pesugihan, dan sampai pada akhirnya mereka bisa membeli rumah yang ada di sana sampai 2 lantai dan punya toko pertanian. Semua itu didapatkan dari pesugihan ini. Mereka memelihara tuyul. Vina ini juga heran. Yang pertama, dia tanyakan, loh, apa memang benar Vina ini punya adik? Semua yang ada di sana bilang, iya kamu punya adik. Habis ini nanti kami ajak kamu ke makam adikmu itu. Ternyata makam adiknya Vina ini dimakamkan di Gunung Kidul. Vina sendiri nggak tahu wajah adiknya itu seperti apa, namanya siapa. Bahkan sampai hari itu, sampai Vina ini beranjak SMA, dia baru tahu kalau ternyata dia punya adik. Dan adiknya meninggal sengaja ditumbalkan oleh kedua orang tuanya. Di situ Vina sudah nggak bisa menahan air mata, dia nangis sesenggukan. Dan waktu itu buliknya berusaha menenangkan, sudah Vin, ini sudah berlalu. Yang penting ini gimana supaya ibumu ini segera sadar dan gak melakukan hal ini lagi. Sekarang ini tugasmu, Vin, supaya ibumu itu sadar. Minimal ibumu itu bisa lepas, sebelum ibumu itu meninggal, bisa lepas dari semua ini. Nah, setelah mendapat informasi itu, Vina pun akhirnya diajak menuju ke pemakaman. Disitulah untuk pertama kalinya Vina ngelihat makam adik kandungnya sendiri. Makam ini kecil. Kata buliknya, adiknya ini meninggal pada saat usia 8 bulan. Dan waktu itu Vina masih kecil, masih usianya hampir 2 tahun lah. Jadi Vina pasti belum ingat dengan kejadian itu. Pertama kali ke sana dilihat adiknya ini namanya Adam. Dan dia baru pertama kali mengerti bahwa adiknya ini namanya Adam. Di situ Vina ini nangis, cuma bisa megang makam adiknya itu dan bisa mendoakan. Nah, dalam perjalanan pulang dari pemakaman itu, Vina ini tanya ke buliknya itu, loh bule ini tahu dari mana kok bapak sama ibu melakukan pesugihan tuyul? Kok semua orang yang ada di sini ini tahu? Akhirnya buliknya cerita, Vin, dulu waktu ibumu itu mau cari pesugihan ini, ibumu itu ngajak bule. Waktu bule nggak mau, ibumu itu ngajak paklikmu. Pas waktu ibumu itu ngajak, semua nggak ada yang mau. Sampai pada akhirnya bule ini sempat ngomong ke nenek. Dan nenek waktu itu sempat marah-marah ke ibumu. Tapi ibumu sudah nggak mau tahu. Ibumu itu nggak mau sabar, Vin. Sebenarnya kalau ibumu mau sabar, dia bisa bangun usahanya kecil-kecilan dulu. Dia jual pupuk dan segala macam. Tapi ibumu itu nggak mau sabar. Memang dari kecil, ibumu itu memang nggak sabaran orangnya. Pengennya serba instan. Akhirnya setelah itu ibumu berangkat sendiri. Dan setelah ibumu itu berhasil melakukan perjanjian itu, ibumu juga sempat ngomong ke bule bahwa ibumu sudah melakukan perjanjian dan melakukan pesugihan tuyul. Nah, sampai pada satu saat Adam itu lahir, bule, paklik dan juga yang ada di sini ini sudah was-was. Jangan-jangan nanti Adam ini jadi tumbal. Lah kok ternyata bener, Vin? Adam itu jadi tumbal. Nah, setelah dapat informasi itu, akhirnya Vina ini juga berpikir panjang. Jangan-jangan dulu yang diketahui Vina pada saat ibunya ini keluar rumah dan keliling kampung, jangan-jangan pada saat itulah ibunya ini melakukan pesugihan itu. Nah, Vina akhirnya ingat kejadian itu, dia cerita ke buliknya. Dia cerita, bule, Vina itu dulu sering ngeliat ibu itu sering keluar rumah dan sering berhenti di satu tempat. Vina itu juga cerita, ibunya itu jalan dengan posisi yang aneh. Tangannya itu selalu di belakang. Nah, buliknya menjelaskan, ya gitu itu. Orang yang punya tuyul ya gitu itu, Vin. Karena ibumu itu megang tuyul. Nanti dia berhenti di satu tempat, tuyul ini nanti diturunkan di situ. Dan dia masuk ke rumah orang tersebut untuk ngambil uang. Nah, Vina sendiri baru tahu tentang hal itu. Karena Vina sendiri termasuk anak-anak muda yang nggak terlalu percaya dengan hal-hal semacam itu. Ketika buliknya memberikan informasi ini, Vina itu agak bingung. Masa iya sih? Kok ada orang yang melakukan hal seperti ini? Apalagi ini ibuku sendiri, orang tuaku sendiri. Nah, dari situ Vina dinasihati lagi oleh buliknya, terutama oleh neneknya. Sudah Yondo,
kamu ndak usah berpikir yang terlalu ruwet masalah ini. Wes biarlah ibumu seperti itu, kamu ikhlaskan. Yang penting sekarang bagaimana caranya kamu ajak ibumu ke sini, biar disembuhkan di sini. Nah, setelah kepulangan Vina dari Jogja itu, dalam perjalanan menuju ke Sidoarjo, Vina ini akhirnya jadi sadar. Ada dua hal yang berbeda antara saudara-saudara ibunya dan juga ibunya Vina. Jadi saudara-saudara ibunya Vina ini yang ada di Gunung Kidul itu orang-orangnya religius sekali. Ketika datang waktu sholat, mereka pun sholat. Berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh ibunya Vina. Sepanjang sepengetahuan Vina, ibu dan ayahnya itu tidak pernah sholat. Dari situlah ketika sampai di Sidoarjo, Vina pun akhirnya juga ikut-ikutan sholat. Selama ini memang dia mengakui dia jarang sholat. Dan begitu sampai di rumah, yang pertama dilakukan Vina tidak mau ngomong hal ini ke ibunya. Karena pesan dari neneknya, jangan sampai ibumu tahu tentang hal ini. Biarlah lambat laun kamu ajak ibumu ke Jogja. Gimana caranya supaya ibumu bisa ke Jogja. Nah, Vina ini akhirnya paham kenapa selama ini dia jarang sekali diajak ke Jogja. Mungkin inilah penyebab ibunya Vina dan saudara-saudaranya yang ada di Gunung Kidul itu tidak akur. Mungkin karena hal ini. Begitu sampai di rumah, Vina sama sekali nggak menyinggung tentang hal pesugihan atau tuyul itu. Dia nggak menyinggung. Tapi Vina ini sempat ngomong ke ibunya. Ibu kok nggak pernah sholat? Ayo bu, sholat bu. Vina juga lagi belajar sholat. Tapi ibunya itu selalu punya berbagai macam alasan. Dan hal itu sampai berlangsung sekitar 2 minggu. Pada saat itu, ada satu kejadian. Malam hari, Vina ini tidur. Tiba-tiba dia kebangun, ibunya sudah nggak ada di kasur. Dia langsung keluar dari kamar, dan Vina ini dengar. Ada suara ibunya yang mengerang kesakitan. Aduh, ampun. Lah, karena waktu itu Vina panik, dia langsung menghampiri ibunya. Ibunya ini ada di dalam kamar yang dulu dijadikan kamar asisten rumah tangga. Ibunya ada di dalam kamar itu. Jadi Vina langsung mendekat ke kamar itu. Belum sempat dia ngetuk pintu, dia masih mendengar suara ibunya itu yang mengerang kesakitan. Aduh ya ampun, wes, kapok, aduh. Beliau itu kesakitan seperti itu. Akhirnya Vina pun panik, dia ketuk pintu. Bu, ibu kenapa? Langsung diam. Vin, iya. Nggak apa-apa, sebentar nak, sebentar. Nggak lama setelah itu ibunya keluar. Nah, Vina ini juga curiga, ibu kenapa kok tadi mengerang kesakitan? Nggak apa-apa, ibu ini loh, perutnya sakit, mules. Sampai ampun. Ya sudah, besok ke dokter. Sudah, nggak usah. Karena ibunya nggak mau dibawa ke dokter, Vina sendiri nggak tahu ibunya ini sakit apa. Beberapa hari setelah itu, pada malam hari, Vina ini kebangun lagi. Dia ngelihat ibunya nggak ada di kamar, dia keluar. Dan lagi-lagi Vina mendengar ibunya itu mengerang kesakitan dari kamar yang sama. Begitu Vina ini mendekat, dia langsung teriak-teriak, Bu, ibu kenapa bu? Ibu kenapa? Karena ibunya ini terus mengerang kesakitan. Aduh ampun, sampai nangis. Akhirnya Vina pun ketuk-ketuk pintu, ibunya lagi-lagi diam. Setelah mendengar suara Vina, ibunya ini diam, gak lagi mengerang kesakitan. Nah akhirnya ibunya ini keluar dari kamar. Vina tanya, ibu ini kenapa? Ibu besok ke rumah sakit aja ya, diantar Vina. Sudah nggak usah, ibu nggak apa-apa kok. Jangan ibu ke rumah sakit aja. Nah, semenjak kejadian itu, ibunya Vina ini jadi sakit-sakitan. Beliau itu hanya lebih sering ada di rumah. Nggak seperti biasa-biasanya yang ketika pagi hari beliau sudah keluar rumah, mendatangi tetangga-tetangga untuk nagih uangnya itu. Hari-hari itu kondisi ibunya Vina ini semakin menurun kesehatannya. Badannya itu juga semakin kurus, kering. Ketika Vina ngajak ibunya ke rumah sakit, ibunya selalu menolak. Gak tahu kenapa. Sampai pada akhirnya Vina pun maksa ibunya untuk berangkat ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, dokter ini cuma bilang bahwa ibunya Vina mengalami asam lambung. Jadi asam lambungnya naik dan menyebabkan ibunya Vina menjadi seperti ini. Nah, ketika pulang ke rumah, obat-obatan ini diminum, ternyata ibunya juga nggak kunjung sembuh, sakitnya malah semakin parah. Ibunya setiap malam itu sering mengerang kesakitan. Sampai beberapa hari kemudian dibawalah ke rumah sakit, tapi waktu itu dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Nah anehnya,
di rumah sakit yang berbeda ini, diagnosanya juga berbeda. Waktu itu ibunya Vina ini didiagnosa punya penyakit gula. Jadi obat-obatannya pun juga berbeda. Begitu sampai di rumah, Vina pun bingung. Akhirnya Vina ini ngomong ke ibunya, "Bu, gimana kalau ibu Vina bawa ke Jogja, ke rumah nenek? Ibu nanti di sana dirawat sama saudara-saudaranya ibu. Kalau kayak gini terus Vina juga nggak bisa ngapa-ngapain." Vina bingung. Jadi mungkin ibunya waktu itu sudah pasrah. Akhirnya beliau pun mau. Vina pun ngajak ibunya berangkat ke Gunung Kidul, naik kereta api. Nah, dalam perjalanan itu, di samping kursi tersebut ada beberapa rombongan orang-orang yang pakai baju jubah dan pakai sorban. Mungkin kalau sekarang ini mereka adalah jamaah tabligh yang mungkin teman-teman tahu. Rombongan-rombongan ini banyak sekali. Jadi Vina cuma memperhatikan orang-orang ini jenggotnya panjang dan terlihat seperti orang yang alim. Nah, ada satu orang bapak-bapak. Duduknya itu menghadap ke arah Vina, tapi di kursi yang sebelah kanan. Si bapak-bapak ini memperhatikan Vina terus, sampai membuat Vina itu nggak nyaman akhirnya. Pada saat itu, Vina ini sempat sudah negatif thinking sama si bapak-bapak tersebut. Vina sempat pikirannya ini yang macam-macam. Ini bapak-bapak penampilannya seperti ini, tapi kok mandang aku kayak gini. Sempat seperti itu. Nah, di tengah perjalanan itu, Vina ini ke toilet. Nah, pas waktu Vina ini keluar toilet, ternyata bapak-bapak yang tadi ngeliatin Vina itu sudah ada di depan pintu toilet. Nah, Vina pun tanya, "Bapak kenapa ada di sini?" "Anu Mbak, nun sewu, mohon maaf ya. Saya tadi kalau mungkin ngelihat Mbaknya terus." "Iya Pak, jangan kayak gitulah Pak." Jadi Vina sempat marah. Akhirnya si bapak-bapak ini ngomong ke Vina, "Mbak, saya bisa ngomong sebentar nggak?" "Ngomong apa ya Pak?" "Tentang ibunya jenengan." Terus Vina ini heran, "Kok tentang ibuku? Ya ada apa ya Pak?" Jadi si bapak ini ngomong, "Mbak, mohon maaf ya kalau tadi saya ngelihat Mbaknya dan juga ibunya. Ibunya itu sakit ya? Sakit apa?" Nah, Vina pun ngomong, "Nggak tahu Pak. Katanya dokter itu asam lambung, tapi di rumah sakit yang satunya ibu punya gula. Ini mohon maaf ya, mohon maaf sekali, mohon maaf." Jadi si bapak-bapak ini ngomong, "Gini ya Mbak, saya kok kasihan sama ibunya sampean itu. Ini saya kasih alamat, Mbaknya turun mana nanti?" "Saya turun di Jogja Pak, mau ke Gunung Kidul." "Oh ya sudah, ini saya kasih alamat Ustadz Bari. Nanti Mbaknya sama ibunya ajak ya ke Ustadz Bari, rumahnya di Solo. Nanti Mbaknya langsung datang ke sana aja. Insya Allah nanti dibantu sama Ustadz Bari." Akhirnya si bapak ini pun nulis sesuatu di kertas, diserahkanlah ke Vina. Alamat dari Ustadz Bari yang dimaksud itu. Setelah itu si bapak-bapak ini pun pamit kembali ke tempat duduknya. Nah, di bangku tempat duduk itu Vina akhirnya dia serba salah. Ya Allah, dari awal tadi dia sempat negatif thinking sama si bapak-bapak ini. Ternyata si bapak ini juga melihat kondisi yang tidak baik pada ibunya Vina. Dan dia sudah punya niat baik pada ibunya Vina. Nah, singkat cerita, Vina dan ibunya turun di Jogja, sementara rombongan jamaah ini masih melanjutkan perjalanan sampai ke Bandung. Sesampainya di Gunung Kidul, ibunya Vina ini langsung istirahat, jadi nggak sempat ngobrol bersama saudara-saudara ibunya di sana. Nah, dalam kesempatan itu Vina akhirnya ngomong ke bulenya, "Bule, tadi Vina itu ketemu bapak-bapak, disarankan untuk membawa ibu ke Solo, ke Ustadz Bari ini." "Oh ya sudah, ayo. Besok aja dibawa ke sana langsung. Nanti biar bule yang nyewa mobil dari sini." Nah, keesokan harinya langsunglah dibawa ibunya ini. Ternyata untuk membawa ibunya masuk ke mobil, ini susahnya minta ampun. Ibunya itu meronta-ronta seperti orang kesurupan. Kayak seolah-olah ibunya ini tahu bahwa dia akan dibawa ke Ustadz. Jadi waktu itu ibunya teriak-teriak, sampai tetangga-tetangga ini keluar semua. "Ono opo, ono opo." Nah, dalam kejadian itu akhirnya perjalanan ini pun ditunda. Ibunya nggak jadi dibawa ke Solo. Keesokan harinya dicoba lagi. Ibunya dirayu. Awalnya diajak untuk makan di pasar yang ada di Gunung Kidul. Awalnya diajak ke pasar. Beliau mau. Jadi waktu itu beliau sarapan. Setelah sarapan masuk mobil lagi, barulah diajak ke Solo. Dalam perjalanan inilah ibunya meronta-ronta lagi, teriak-teriak.
Tapi karena waktu itu, paklik-pakliknya Vina ini sudah paham bahwa nanti ibunya ini akan meronta-ronta. Jadi mereka sudah siap. Dipeganglah, ibunya Vina ini dipegang. Sambil mengumpat dengan kata-kata kasar. Dalam perjalanan menuju ke Solo itu, ibunya Vina ini mengumpat dengan kata-kata kasar. Semua ini diumpat. Bahkan semua itu diludahi. Diludahi oleh ibunya Vina. Bahkan Vina sendiri ini sempat kena ludahnya ibunya sendiri. Perjalanan ini pun tetap dilakukan. Singkat cerita, sampailah mereka di Solo, persis di depan rumahnya Ustadz Bari. Begitu sampai di sana, ternyata pasien Ustadz Bari ini banyak. Nah, melihat kondisi antri semacam itu, mereka sudah bingung karena ibunya Vina ini terus meronta-ronta dan terus mengeluarkan kata-kata jorok. Sampai-sampai waktu itu, pasien yang sudah antri ini ngelihat ke arah mereka semua. Nah, mungkin dengan kondisi seperti itu, Ustadz Bari ini dengar. Ustadz Bari pun keluar, langsung menghampiri ibunya Vina. Beliau datang, langsung beliau itu tanya, ini dari mana? Ini Ustadz, saya dapat alamat Ustadz itu dari bapak-bapak yang ada di kereta. Dari mana ya Mbak? Itu loh ada rombongan pengajian. Beliau naik kereta, katanya dari Lombok menuju ke Bandung. Oh, namanya siapa? Nah, Vina sendiri lupa tanya nama dari bapak-bapak waktu itu. Pokoknya dia menjelaskan jamaah ini adalah jamaah pengajian naik kereta dan banyak sekali. Dari situ Ustadz Bari langsung nyambung. Oh itu, ya. Nah dari situ Ustadz Bari ini ngomong, ini keadaan ibu ini sudah parah. Langsung dimasukkan aja sekarang. Biar nggak apa-apa pasien yang lain biar nunggu dulu. Ini sudah parah ini. Langsung dibawa masuklah. Begitu semakin mendekati rumah Ustadz Bari, si ibu yang Vina ini teriak-teriak. Sampai-sampai kakinya itu menapak ke tanah. Seolah-olah kakinya ini ada magnet dengan tanah tersebut. Berat sekali untuk diangkat. Gak lama setelah itu Ustadz Bari keluar lagi. Beliau membawa air. Air ini langsung dicipratkan ke wajah ibunya Vina. Ibunya ini langsung bisa dibawa masuk. Begitu ada di dalam, Vina, buliknya dan juga paklinya ini melihat apa yang dilakukan oleh Ustadz Bari. Ustadz Bari itu nunjuk ke arah ibunya Vina. Jadi waktu itu terlihat sekali kalau Ustadz Bari ini merendahkan si makhluk yang ada di tubuh ibunya Vina itu. Direndahkan fisiknya dan juga kelakuannya direndahkan semua. Jadi kira-kira seperti ini. Ustadz Bari ngomong, iku lho, delokon, raimu iku lho, welek ngono. Delokon iku lho, untumu, rompal kabeh, rambutmu putih. Dilecehkan seperti itu oleh Ustadz Bari dan dia semakin meronta-ronta nggak karuan. Dia semakin teriak-teriak dan Ustadz Bari itu dicaci maki oleh sosok yang ada di ibunya Vina waktu itu. Nah, hal itu terjadi sampai setengah jam. Nggak lama setelah itu, beliau pun lemas. Beliau akhirnya disuruh ditidurkan di atas tempat tidur, dan Ustadz Bari ini ngomong, ini rumahnya di mana? Kalau rumah ibu ini ada di Sidoarjo, Pak. Tapi beliau ini lagi ada di Gunung Kidul. Nah, ini gini, kira-kira berkenan nggak beliau biar tinggal di sini? Biar opnam di sini, kira-kira insya Allah sekitar 2 minggu. Biar dia saya tangani secara khusus sama santri-santri saya. Karena ini sudah semakin parah. Ini keadaannya sudah parah beliau ini. Ya sudah Ustadz, nggak apa-apa. Sementara Pak Ali dan buliknya Vina nginep di penginapan yang nggak jauh dari sana. Itu pun cuma 3 hari. Setelah itu mereka kembali ke Gunung Kidul. Singkat cerita setelah seminggu kemudian, mereka kembali ke rumahnya Ustadz Bari. Dan di situ ternyata keadaan dari ibunya Vina ini sudah mulai membaik. Meskipun badannya ini tetap kurus, beliau wajahnya sudah bersih. Nah setelah itu Ustadz Bari bilang, ini insya Allah 3 hari lagi ibunya sudah bisa pulang. Tolong jangan lepas doa untuk ibu ini. Dan diusahakan kalau ada kesempatan, ibu ini tolong suruh sholat. Gimana pun caranya, kalau memang nggak bisa berdiri, beliau suruh sholat sambil tidur. Apapun itu, usahakan untuk beliau sholat. Nah, singkat cerita, dibawalah ibunya ini kembali ke Gunung Kidul. Ternyata pada saat di Gunung Kidul itu, malam harinya, ibunya Vina ini mengalami panas yang luar biasa. Badannya itu panasnya tinggi, belum sempat dibawa ke rumah sakit, ibunya pun meninggal. Singkat cerita, pagi harinya, beliau pun dimakamkan. Persis di samping makam dari adiknya Vina. Setelah proses pemakaman itu, Vina masih ada di Gunung Kidul untuk beberapa lama. Nah, pas waktu Vina ini tinggal di rumahnya yang ada di Sidoarjo, dia tinggal sendirian. Vina ini sudah mulai
merasa nggak takut lagi. Kira-kira 2 minggu setelah meninggalnya ibunya Vina itu, Vina ini mimpi. Dan mimpinya itu seperti nyata. Tiba-tiba dia itu ngelihat ada bapak dan ibunya Vina itu datang. Dan pintu itu tiba-tiba kebuka sendiri. Wah! Dia ngelihat bapak dan ibunya itu berdiri di depan pintu. Anehnya waktu itu Vina ini bisa ngelihat jelas wajah bapak dan ibunya. Jadi wajah bapak dan ibunya itu terlihat bopeng, ada bekas-bekas borok. Disitulah Vina ini ngelihat bapak dan ibunya itu jalan pelan-pelan mendekati Vina. Semakin jelas Vina itu bisa ngelihat wajah bapak dan ibunya itu terlihat banyak sekali borok. Dan borok itu menimbulkan bau yang busuk sekali. Dan waktu itu Vina sempat tanya, loh bapak sama ibu kok bisa di sini? Tapi waktu itu bapak dan ibunya ini nggak ngomong sepatah kata pun. Mereka berdua ini diem. Gak lama kemudian bapak dan ibunya itu pergi begitu saja tanpa ngomong apapun. Nah, malam-malam selanjutnya, pada satu malam Vina ini bangun, dia mau ambil air minum. Begitu Vina keluar dari kamar, dia ngelihat ada bapaknya. Bapaknya itu duduk sambil kayak baca koran di ruang tamu. Nah, Vina ini sempat nyapa bapaknya itu. Loh pak, bapak kok di sini? Nah, seperberapa detik ketika Vina menyapa bapaknya itu, tiba-tiba bapaknya sudah nggak terlihat lagi. Dari situ Vina langsung merinding masuk lagi ke kamar. Belum sampai Vina ini tidur, nah Vina itu bisa merasakan betul ada tangan yang membelai rambutnya. Nah, Vina itu memberanikan diri, dia noleh ke belakang. Ternyata pas Vina noleh ke belakang, dia ngelihat ibunya sendiri. Tapi wajah ibunya itu rusak semua. Dan terlihat sekali banyak luka-luka yang ada di wajah ibunya itu. Setelah Vina ngelihat wajah ibunya seperti itu, dia tiba-tiba nangis sesenggukan sambil nutup matanya. Saking sedihnya dia waktu itu, dia nutup mata dan gak lama setelah itu dia buka mata. Ternyata ibunya ini sudah gak ada lagi. Dan kejadian itu hampir terus-menerus dialami oleh Vina sampai Vina itu lulus SMA. Setelah lulus SMA, dia pun memutuskan untuk ke Gunung Kidul. Ketika tinggal di Gunung Kidul, Pak Alik dan Buliknya itu menyarankan Vina untuk kuliah di Jogja. Selama Vina ini kuliah di Jogja, dia nggak pernah lagi mimpi ketemu kedua orang tuanya. Hal itu sampai bertahun-tahun lamanya, dan sampai satu ketika, Vina ini dekat dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki ini menunjukkan keseriusannya. Dia mau menikahi Vina. Nah, menjelang awal-awal pernikahan itu, Vina pun bermimpi lagi ketemu kedua orang tuanya. Tapi waktu itu, di mimpinya, bapak dan ibunya Vina ini datang dengan baju yang bagus. Bapaknya waktu itu pakai baju putih, ibunya pun juga pakai baju putih, dia datang. Tapi waktu itu bapak dan ibunya nggak ngomong apa-apa, kecuali hanya mengelus kepalanya Vina. Setelah itu beliau pergi. Nah, keesokan harinya, Vina pun bangun cerita hal ini ke Bulik dan Pak Liknya. Waktu itu neneknya Vina sudah meninggal. Jadi Vina cerita ke Pak Lik dan Buliknya tentang mimpi yang dialami waktu itu. Dia cerita kalau bapak dan ibunya ini datang tapi keadaannya itu bersih sekali. Nah, Buliknya akhirnya ngomong, ya sudah Vin, insya Allah anggap aja itu adalah restu dari bapak dan ibu. Kamu kan sebentar lagi mau menikah. Sudahlah, anggap itu hal yang positif. Nah, dari situ Vina pun meneteskan air mata. Dia nggak bisa lagi menahan kerinduannya pada kedua orang tuanya. Nah, singkat cerita, Vina pun akhirnya menikah. Dan sampai hari ini, Vina tinggal di Jogja bersama suami dan juga ketiga orang anaknya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Vina kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Vina yang telah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Dan perlu diketahui bersama bahwa tujuan Mbak Vina membagikan cerita ini sama sekali bukan bermaksud untuk membuka aib kedua orang tuanya Mbak Vina. Tapi semata-mata cerita ini supaya bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.